Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam live event perayaan Natal Metro TV Cahaya Satukan Hati. Pemirsa, ratusan warga terdampak bencana banjir bandang di Desa Sibalanga, Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara menggelar ibadah Natal di posko pengungsi gereja HKBP Sibalanga. Jadi ibadah Natal ini berlangsung penuh kesederhanaan. Meski harus duduk di lantai beralas tikar, warga terdampak bencana banjir bandang yang mengungsi di posko HKBP Sibalanga tetap melaksanakan ibadah Natal dengan hikmat. Dalam ibadah Natal ini, anak-anak menampilkan liturgi Natal dan koor lagu pujian. Kebaktian Natal ini juga diikuti oleh Bupati Tapanuli Utara, Jonius Huta Barat, dan Wakil Bupati Tapanuli Utara. Pendeta Kastel dalam khotbahnya mengajak warga untuk tetap bersyukur di tengah bencana yang menimpa warga. Dengan peristiwa ini, pendeta mengajak umat manusia untuk selalu merawat alam. Usai ibadah Natal, Bupati dan Wakil Bupati menghibur warga dengan bernyanyi lagu Natal. Warga pun menyampaikan harapannya di Natal tahun ini. Semoga selanjutnya ini yang terakhir, ini yang pertama dan ini yang terakhir. Itulah permintaan kami. Semoga Tuhan mendengarkan. Terima kasih. Kami dari Posko Desa Sibalanga mengucapkan selamat Hari Natal. Pengungsi dari Sibalanga mengucapkan selamat Natal. Dengan pesan semoga dengan Natal hari ini kita semua. Amin. Warga terdampak bencana banjir bandang di Tapanuli Selatan melaksanakan ibadah Natal di gereja HKBP di Desa Huta Godang. Meskipun tinggal di pengungsian, warga tetap merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan. Selain warga terdampak bencana, 30 personel Sat Brimopolda Sumatera Utara juga turut melaksanakan ibadah Natal setelah bertugas di lokasi bencana banjir bandang. Perayaan Natal dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan sukacita. Desa Huta Godang merupakan salah satu desa yang terdampak banjir bandang yang terjadi pada akhir November yang lalu. Tim Liputan Metro TV. Nah, jadi pemirsa itu tadi itu adalah salah satu lokasi di mana keluarga kita, teman-teman kita yang terdampak bencana tapi masih beribadah dengan sukacita. Nah, tapi Pak Pendeta, kalau seandainya ada yang kehilangan keluarganya di momen bencana kali ini dan harus Natal juga, tapi masih ada nih sisa keluarga yang masih tetap bertahan melewati bencana ini. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana penerimaan itu bisa sampai dan terjadi di momen Natal kali ini? Seperti yang tadi kita bahas ya, bahwa rencana Tuhan selalu rencana yang terbaik. Rencana Tuhan, rancangan damai sejahtera. Dan kalau kita melihat dari perspektif kita sebagai manusia, mungkin kita bingung apa kebaikan di balik semua ini. Tapi kalau kita melihat dari perspektifnya Tuhan, saya percaya kita bisa melihat bahwa ada kebaikan yang Tuhan sementara rancangkan. Sekali lagi bahwa ada saat mungkin kita nggak mengerti. Dan memang sekali lagi Tuhan ada saat di mana sukar untuk dimengerti. Tapi sekalipun dia Tuhan yang sukar untuk dimengerti, dia tetap adalah Tuhan yang selalu dapat dipercaya. Jadi ketika kita percaya bahwa semuanya pasti untuk mendatangkan kebaikan, maka ini dapat menjadi fondasi kita untuk tetap bisa beribadah, bisa merayakan Natal dalam sukacita dan percaya bahwa semuanya pasti untuk kebaikan. Pak Pendeta, tapi begini juga mungkin di situasi seperti ini saya yakin ini tidak mudah. Ada yang kehilangan keluarga, tapi ada juga yang sudah kehilangan keluarga, kehilangan tempat tinggal, harta benda, semuanya hilang begitu saja. Mungkin saja ada kepahitan. Nah, gimana tuh Pak Pendeta supaya di momen Natal ini tetap merayakan sukacita dan pada akhirnya tidak kepahitan dengan Tuhan? Oke. Balik lagi, mengingat bahwa rencana Tuhan rencana yang terbaik. Di dalam Alkitab ada kisah di mana ketika Ayub dari segala yang dia miliki, dia kehilangan semuanya, termasuk anak-anaknya. Tapi dalam kisah itu, Ayub akhirnya bisa ngalamin pertumbuhan iman yang luar biasa, kedewasaan rohani yang luar biasa, dan dia ngalamin pengenalan yang sungguh luar biasa bersama dengan Tuhan. Jadi saya percaya di balik semua ini,
saudara-saudara kita yang ngalamin keadaan yang tidak mudah ini bisa mengenal Tuhan lebih lagi, bisa merasakan Tuhan lebih lagi. Dan saya percaya Tuhan tak pernah meninggalkan mereka, artinya Tuhan memberikan kekuatan sehingga segala perkara yang mereka tanggung ini ada kekuatan Tuhan di sana. Oke, jadi itu bagaimana memaknai supaya mudah-mudahan bisa ya sembari pulih untuk kegiatan ekonomi, pulih juga di bagian hati dalam momentum perayaan Natal tahun ini. Nah, coba kita pindah lagi, Pak Pendeta. Jadi kalau misalnya orang-orang yang tinggal di Jakarta atau di pulau-pulau lain yang mau mengirimkan doa dan semangat, tapi mungkin punya keterbatasan ekonomi, bagaimana caranya? Baik lagi kalau kirim doa tidak perlu pakai biaya. Jadi tentunya dimanapun kita berdiri, dimanapun kita ada, kita bisa berlutut, kita bisa berdoa, dan itu powerful. Artinya ketika kita terhubung dengan sumber kekuatan yang luar biasa itu Tuhan, saya percaya itu jauh lebih luar biasa dampaknya buat saudara-saudara kita di sana. Dan kita juga bisa gunakan sosial media hari-hari ini, puji Tuhan sudah begitu maju. Sebuah semangat kecil seringkali bisa punya dampak yang besar buat saudara-saudara kita. Jadi lakukan apa yang kita bisa, semoga dari hal kecil itu sekali lagi mereka bisa dikuatkan. Banyak orang yang juga melakukan bantuan-bantuan begitu, hal-hal kecil tadi yang Pak Pendeta bilang, tapi ternyata tidak hanya dilakukan oleh umat Kristiani. Di momen menjelang Natal ini banyak juga mulai dari umat Muslim, Buddha, Hindu, semua agama. Kita lihat Indonesia kayaknya lagi gandengan tangan semua nih. Ini bisa dikatakan sebagai berkat Natal tersendiri nggak sih untuk tahun ini, untuk Indonesia, untuk masyarakatnya Pak Pendeta? Ya, bahwa memang sekali lagi kalau kita mau korelasikan dengan Natal ya, bicara tentang kasih Tuhan itu kan untuk semua orang. Jadi apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun sukunya, kasih Tuhan untuk semuanya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa orang Indonesia, bangsa Indonesia tuh punya kasih untuk semua. Apapun latar belakangnya, apapun sukunya, agamanya, semuanya kita satu keluarga. Dan akhirnya ketika ada satu anggota keluarga yang ngalamin kesulitan, keluarga yang lain berbondong-bondong untuk saling menolong apapun latar belakangnya. Dan inilah yang sebenarnya Indonesia yang sesungguhnya. Kita mungkin berbeda secara kebenaran agama yang kita pegang, tetapi kita bersama dalam kebaikan. Saya tersentuh sekali dengan yang bagian terakhir ini, karena kita satu keluarga, Jason. Kita satu keluarga, pemirsa. Jadi kalau ada satu anggota keluarga yang sakit, apapun latar belakang, soal agama, suku, tetap kita sama-sama bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi dan motivasi untuk Anda yang juga mau membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana di Pulau Sumatera. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.